Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati, yang kami muliakan Al-Muharram Kiai Haji Syarif Rahmat RA SKMA yang dimuliakan Allah. Beliau adalah pendiri Ponpes Ummul Qura dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang sangat penting yang saya sampaikan adalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, bantuannya, baik moral maupun material, sehingga acara pelaksanaan Isra Mi'raj Jati Mulia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Walaupun dalam keadaan situasi hujan, alhamdulillah jamaah masih dapat menyempatkan hadir di tempat kami. Dan saya tidak banyak kata, hanya saya berpesan di setiap saat, setiap tahun hari besar Islam kita melaksanakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Ini adalah momen yang sangat penting untuk kita menimba ilmu, menambah ilmu, dan juga meningkatkan iman dan takwa kita. Maka pada kesempatan malam hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan, mentelaah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita yang akan memberikan tausiah. Semoga dengan adanya peringatan-peringatan ini semakin hari semakin tahun kita dapat meningkatkan iman dan pulang kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga langkah-langkah Bapak walaupun dalam keadaan banjir, Allah menambah pahalanya dalam langkah-langkah yang bisa ditujukan kepada masyarakat mulia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan apa yang menjadikan urusan kita dengan keselamatan dan memberikan kemudahan apa yang kita harapkan. Itu dapat yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa yassir dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, hadirin hamba-hamba Allah, berkhusus segenap pengurus DKM, yayasan dan jamaah Masjid Agung
yaitu mulia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah yang mulia ini. Harapan tentu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Semoga di balik kekurangan amal ibadah kita, di balik banyaknya dosa-dosa kita, nanti yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Pada suatu hari Al-Hawariyun, yaitu murid-murid terdekat Kanjeng Nabi Isa, sowan menghadap Nabi Isa karena sedang punya keperluan. Mengapa mereka datangnya kepada Nabi Isa? Karena semua orang tahu pada zaman itu orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah adalah Nabi Isa. Sudah menjadi adat, tradisi dan kebiasaan bagi orang-orang yang beriman, dimanapun saja mereka kalau sedang punya keperluan suka datang minta didoakan, minta paestu kepada orang yang diyakini lebih dekat dengan Allah. Umpamanya ibu-ibu mau menikahkan keluarganya, datang kepada kiai, Romo Yai nyuwun seagunge pangaksami nomor sepindah kawula sowan mriki nggih kangge silaturahim nambih-nambih kaberkahan kagem kula sedaya. Aping kalihipun kegandengan kawula minggu ngajeng menika badhe ngijabaken anak kula nomor setunggal. Boten sanes kawula nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi ajaranipun laksana kalayan sampurna nikah iki dados tur kathah tamu ingkang rawuh. Ngerti nggak ini? Lalu Pak Yai berdoa dan membalas, Yongger ping sepisan tak tampa kerawuanmu, tampanono berkahku, muga-muga uripmu sak keluarga pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 kegandengan karo panyuwunmu karep nikahaken anakmu ora luwih. Aku kok iso ndongake muga-muga kalaksanan apa kang dadi karepmu, anakmu nikah lan pikantuk rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Ini dalam bahasa agama disebut dengan tawassul dengan doa orang soleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa perbuatan ini disyariatkan. Apa tujuan Hawariyun menghadap Nabi Isa? Mereka berkata, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, bisa dan berkenankah kiranya Allah menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Jadi pertanyaannya itu,
Mereka usul lewat wakil rakyatnya Kanjeng Nabi Isa meminta agar segera diturunkan hidangan dari langit. Mula-mula Nabi Isa tidak mau, lawang permintaan kok nggak kira-kira, pingin makanan dari langit. Nah kalau Allah sengaja turunkan bintang 10 biji suruh makan, apa bisa itu? Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tentu saja akan mengabulkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan akan melaksanakan program yang berguna untuk kepentingan rakyat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil berjanji. Mengapa berjanji? Karena butuh. Lumrah umum jika orang yang sedang punya kebutuhan suka minta tolong kepada orang. Nah ketika minta tolong itu kadang-kadang suka gampang janji. Bu, maaf saya jelasnya. Coba dibikin tidak menggaung ya biar jelas. Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke rumah-rumah kiai dan ibu nyai menemui jamaah pengajian, malah kadang-kadang memberikan sambutan dan sumbangan. Waktu itu calon lurah kan sedang butuh dengan suara kita. Saat memberikan sambutan dan sumbangan, kira-kira calon lurah itu janji apa tidak? Para calon lurah janji apa tidak? Nah sekarang setelah terpilih menjadi lurah pada umumnya nepati janji apa tidak? Dulu pada waktu musim pilihan bupati, para calon bupati datang ke masjid-masjid bertemu dengan kiai dan ajungan, berjumpa dengan jamaah pengajian, kadang-kadang memberikan sambutan dan pengajian. Itu calon bupati waktu ngasih sambutan dan sumbangan kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati kira-kira menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu ibu masih berupa seorang wanita perawan ayu ting-ting lan bene tipis, batu kinyis-kinyis lan bene tipis. Datanglah seorang laki-laki kelihatan ganteng dari kejauhan. Dan kalau dekat batu puku tetap banget nate. Datang ke rumah sambil bawa martabak supaya anaknya bisa dicabak, emaknya bisa dijebak. Datang ke rumah sama tua, ada kotoran sedikit dia ikut nyapu supaya emaknya bisa ditipu. Dia rayu-rayu agar ibu bisa menjadi istrinya dan dia ingin menjadi suami kamu. Waktu rayu-rayu dulu itu kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Menepati janji apa tidak? Janjinya sayang nanti kalau setelah menikah kamu akan kubuatkan rumah yang megah dan mewah. Kawin lah kawin, anak sudah rombongan, sampai sekarang rumahnya tidak megah-megah. Malah kata orang Jawa dia kontraktor, tinggal dikontrakan dari atasnya merebus di sore mili, penggawean merebus mili. Rumah belum dibikin, anaknya doang dibuatkan rumah-rumahan. Janjinya sayang setelah menikah nanti kamu akan kuajak naik kapal kembali, kita berbulan madu berduaan. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan, boro-boro naik kapal, anaknya doang pas kondangan diberikan kapal. Janjinya cayu nanti setelah menikah kamu akan kuajak naik kuda berduaan di Bali, muter-muter Bali, Sanur, Kuta, Sangeh, lain sebagainya. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan boro-boro naik kuda di Bali. Paling pahit dinas malam Jumat diajak kuda. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa janji Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takun
لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit pada kami semua, yang hari turunnya akan kami rayakan baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Saya tanya ibu-ibu, kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, pantas tidak mengakal kartiku akal, rasional makul kalau umat Nabi Muhammad setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Peringatan Isra Mi'raj itu ya bisa dikatakan peringatan hari turunnya sembahyang. Masuk akal kalau umat Nabi Muhammad yang paling diuntungkan mengadakan peringatan sepanjang usianya setiap tahun. Nah, tapi kenapa ada orang yang tidak suka dengan peringatan, anti peringatan, bahkan bilang-bilang bid'ah peringatan? Itu soal persoalan khilafiyah. Kita tidak usah ribet, tidak usah repot, namanya beda pendapat, masing-masing punya pendapatan. Tapi kenapa ada orang yang tidak mau mengadakan peringatan? Saya sederhanakan saudara-saudara, yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di Masjid Raya Jatimulya ini mengadakan peringatan, berarti yang datang semua masih punya. Nah, kalau besok ada yang anti peringatan, bilang-bilang bid'ah peringatan, haram peringatan, maksiat peringatan, harap maklum bisa jadi orang itu sudah hilang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Malam ini ngajinya santai, pelan-pelan, alon-alon waton, alon-alon waton, kelakon, alon waton. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra, yaitu surat yang ke-17? Saya menemukan, dan ini hasil kajian saya, bahwa nama-nama surat dan nomor surat di dalam Al-Quran sudah mengandung kemukjizatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran, keluarga Imran. Surat ini dapat nomor 3. Kenapa surat Ali Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa, yang berarti istri-istri atau kaum wanita. Dia dapat nomor suratnya nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya bini sampai, mulai dah garuk-garuk dah. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah, yang artinya panganan, makanan, hidangan, meja makan. Dia dapat surat nomor 5. Kenapa surat Al-Ma'idah nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat, 5 wal ayah, kitab lain. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Nabi Yusuf punya 12 bersaudara. Anak Nabi Yakub jumlahnya 12, lanang kabeh, jaluk kabeh. Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur kering, dicelakakan oleh saudaranya sendiri. Makanya kalau ada celaka yang paling tidak enak, kata orang Sunda, cilaka
Pemain sepak bola tahu tendangan paling berbahaya bukan tendangan pojok tapi tendangan penalti 12. Kenapa surat Al-Isra itu adalah surat yang ke-17? Karena ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj pulang ke bumi membawa sholat 5 waktu jumlahnya 17. Sok cari kitab kayak gini. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa di surat Al-Isra dimulai dengan kalimat subhana? Apa itu subhana? Subhana adalah tasbih, tasbih adalah zikir. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan tasbih, dengan zikir? Seakan Allah berfirman, hai hamba-hambaku, para kekasihku semua, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, apapun ujian Tuhan yang dirasakan padamu, hatimu senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk maupun terbaring, selalu zikir kepada Alhamdulillah, malam ini Masjid Raya Jatimulya berzikir. Alhamdulillah. Sebab yang datang di masjid ini mungkin tidak sampai 1000 orang, tetapi malaikat Allah yang limbrung sekarang di sini, ibu-ibu, bukan cuma ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat penuh di tempat ini. Untuk apa? Yaltamisuna majalisan zikri, tugas mereka memang menelusuri, mencari-cari majelis zikir. Jika ada orang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang beriman yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika orang yang beriman bersolawat, malaikat ikut solawatan. Dan ketika orang yang beriman berdoa, insya Allah nanti mereka semua akan mengaminkan doa-doa kita. Allahumma, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan, malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum, wis pankon jaluk apa ngomong bae marinyo aja wirang-wirang ketek kemono wae Gusti Allah bakal dewa kenapa karepe kowe kabeh aja wedi-wedi nang kene mumpung ai gelem nyonge. Ngerti ya? Malaikat menghamparkan sayapnya sambil berkata, halummu ila hajatikum, prakarita anjeun diharapkeun aing ke ku aing bajakeun ka Allah naon hayang salina, insyaallah Allah bakal ngabulkeun doa jeung kahayang maneh kabeh. Allahumma. Malaikat menghamparkan sayapnya, halummu ila hajatikum, silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Insya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Semua yang berdoa di tempat ini saat ini, insya Allah diijabah oleh Allah. Allahumma. Kenapa? Karena malaikat ikut jadi tim sukses. Beda sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah kenapa stres dikerjain sama tim sukses. Waktu nyalon yang pertama maulid ngasih sambutan Isra Mi'raj, ngasih sumbangan orang hajatan, dia kondangan orang meriang, ngasih bantuan orang mati biar orang kenal, ikut nganter ke kuburan. Tuh waktu belum jadi anggota DPR. Begitu sudah jadi anggota DPR, baru-baru ngasih sambutan dan sumbangan di pengajian, diundang Isra Mi'raj di Masjid Raya Jatimulya gitu, nongol muncul. Hamba Allah yang dimuliakan, malaikat lapor kepada Allah, ditanya sama Allah, dari mana kalian? Dari Masjid Raya Jatimulya ya Allah. Acara apakah? Peringatan Isra Mi'raj. Siapa yang datangkan? Hempak datang semua, semangat sampai duduknya itu pada selonjor saking lemesnya.
apa yang mereka lakukan wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Jati Mulia semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala ilaha apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, mereka minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Jati Mulia minta dibebaskan dari api neraka. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Jati Mulia minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Jati Mulia ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Satu, ada orang yang baru saja ceramah mulai sudah buka pintu mau kabur. Yang kedua, duduknya ibu-ibu ada yang selonjor, ada yang emok, ada yang sila, bahkan di belakang ada yang dilihat sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, ceceritan minta dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, anni qad ghafartu lahum ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, itu orang-orang yang kumpul di Masjid Raya Jati Makmur. Nggak saya mengetes ngantuk apa enggak? Itu orang-orang yang kumpul di Masjid Raya Jati Mulia sudah ku ampuni dosa-dosanya. Allahumma. Ada malaikat yang interupsi, boleh nanya, ya Allah, nanya apa? Lesti apa Sambo? Bukan. Kan tidak semua orang yang datang di masjid itu zikir menyebut asmamu, tidak semuanya selawat kepada nabimu, tidak semuanya baca kitab Quran, kitab sucimu. Memang ada yang lain kat? Ada ya Allah. Saya melihat dari awal acara ada orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikatku, orang-orang yang kumpul di masjid itu semuanya orang-orang baik. Maka siapapun yang bergabung dengan mereka, berada di samping mereka, duduk bareng dengan mereka, sudah tidak merugi dan dosa mereka semua sudah kuampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hebatnya zikir. Pokoknya pulang ngaji ibu-ibu langsung masuk surga. Amin. Dan tidak ada masuk surga kecuali mati terlebih dahulu. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu pulang pengajian langsung masuk surga. Berarti sampai rumah langsung sekarang tasbih. Ada apa dengan tasbih? Hamba Allah yang dimuliakan, tasbih itu jimat yang sudah diijazahkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman lepas dari kegelapan dan lolos dalam pengharapan. Mana contohnya? Yang pertama, Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dai kondang mubalik terkenal, tetapi kecewa dengan umatnya.
Karena 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau masjid kita ini 30 tahun dibangun, yang sholat cuma 2 orang, kira-kira terusin jadi masjid apa bikin warung bae roman ini? Yunus kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru, dicemplungkan ke lautan. Tidak bawa handphone, nggak bawa pager, nggak tahu Sherlock di mana. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur berkeping-keping, keluar dari perut ikan jadi. Tapi anehnya tidak mempan untuk gigit Nabi Yunus. Sebab apa? Yunus sekti mondroguno matek aji kaseten dapat ijazah langsung dari Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk di antara orang-orang zalim. Nabi Yunus membaca tasbih, dengan izin Allah Yunus dijawab oleh Allah. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan, keluar lecet-lecet, cecel-cecel, selamat karena membaca tasbih. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan selamatkan orang-orang beriman. Izinkan saya tanya ibu-ibu, malam ini ada datang Pak RT? Ada Pak RT? Masjid ini punya RT enggak? Kalau RW ada, wajibnya RT datang semua. Itu baru strukturnya rapi. Ibarat jari tangan, kalau nggak datang satunya berarti dia minta diamputasi jarinya. Ada Pak RT? Nggak usah ada, tidak ada, wong ini mah cuma contoh. Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kalau Pak RT kita beriman, berarti doa ini bisa diamalkan dan ampuh sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke Ragunan, ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka dan di dalamnya siap 3 ekor macan menerkam, seluruh masyarakat Jatimulya kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Dorong. Begitu masuk ke dalam kandang macan, Pak RT ingat wirid Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT habis. Malah macannya bilang alhamdulillah, digabus pucung romanya ngejirindon. Artinya apa? Ketika Allah menggunakan subhana tasbih sebagai pembuka cerita Isra dan Mi'raj, itu mengisyaratkan saat itu Rasulullah dalam keadaan gelap, dalam keadaan sedih. Kenapa gelap? Karena istri tercinta sebagai donatur utama dipanggil oleh Allah. Paman tercinta Abu Thalib sebagai bentengnya juga dipanggil oleh Allah,
sehingga lawan-lawan dan musuh-musuh semakin berani melakukan penistaan dan penghinaan kepada Rasulullah. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Kok cuma satu, yang lain janda? Kalau ditinggal pergi kehilangan suami, panjenengan sedih apa tidak? Saya mau nanya bapak-bapak, bapak kalau kehilangan bini sedih apa kakak? Saya tanya lagi, kehilangan istri sedih apa tidak? Yang bilang sedih cuma satu doang. Ibu bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kalau sudah tiada bawa kehadirannya, sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Kata Bang Mas'ud, baru sekarang. Ya, drohnya kemana? Merawisnya di mana ini? Wah, itu mah bukan pengajian, cuman provokator doang. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, tiada tempat rasa rinduku. Barulah 1 bulan aku sudah tak tahan. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi Rasulullah ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya, hatinya tetap zikir kepada Allah. Maka apa? Dikasih hiburan. Cara Allah membahagiakan hambanya itu ada takziahnya, ada tahniahnya, ada tasliyahnya, dikasih hiburan. Makanya ngaji juga jangan kaku-kaku amat, kudu ada dikit-dikit hiburan. Tapi sayang, wanita penghiburnya udah pada pulang. Itu tadi kan wanita penghibur semua kan, maksudnya pemain hadroh. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin kumpul dengan pamannya, kemarin kumpul dengan istrinya, sekarang dipertemukan dengan para veteran, para pejuang, para nabi dan mursalin yang sudah berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah naik ke langit, sholat berjamaah, dan dia diangkat jadi imamnya. Assalamualaikum ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamuniyan wa taqaddamta bis salati fa salla kullu ma fis samaa wa anta al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Udah sepi ya? Suara apa? Suara apa?
Mulut kok bedug ngaco. Masa bedug gue petai begini ah. Wa taqaddam tadis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau maju untuk mendirikan salat hai Muhammad, maka semua yang berada di langit salat dan engkau yang jadi imamnya. Hiburan yang jauh lebih indah daripada yang ditinggalkannya. 2. Tasbih adalah senjata yang Allah berikan pada kita semua supaya orang-orang yang punya harapan untuk kebahagiaan di masa depan dibukakan jalan kemudahan. Itu jimatnya tasbih. Mana contohnya? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Sedih apa sedih? Susah apa susah? Memang yang namanya anak itu gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 20 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 30 tahun kawin belum punya anak, malah dekat masjid raya. Ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya aku Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti dia. Kenapa anak Nabi Zakaria namanya Yahya? Yahya artinya hidup. Sebab ketika Zakaria sampai tua belum punya anak, istrinya mandul dari muda, seakan-akan Zakaria sudah mati. Begitu istrinya hamil, seakan-akan Zakaria hidup lagi. Saya tanya ibu-ibu, bisa nggak ngidupin yang mati? Bisa menghidupin yang mati ya? Kalau matiin yang hidup? Maksud saya tuh ngidupin kompor, ngidupin TV. Kan kalau ibu ngidupin TV suka pakai remote kan? Pakai remote kan? Maksudnya itu. Nabi Zakaria bertanya kepada Rabbi ja'alni ayah, Tuhan berikan padaku tanda-tandanya. Bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Mohon tandanya ya Allah. 3 Zakaria. Ini ngaji itu yang penting ada yang dibawa pulang. Ini jimat mahal, gak akan ketemu di mana-mana. Yang kue teman-teman pingin dua anak bojomu wis ket biyen gabuk, lamun anjun hayang boga budak tiba heula pamajikan anjun wis apa lakukeun 3 Zakaria. 1. Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Topo wicoro ora kekondo kelawan pepodo lawase 3 dina kejaba nganggo asta salira. Ngerti gak nih? Saya gak bingung ngomong apa tadi. Yang pertama, kamu jangan berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Gak boleh ngobrol. Yang kedua Zakaria, wazkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Yang ingin ampuh doanya, ingin mustajab wiridnya, ingin dikabulkan permintaannya, jangan ngobrol tapi kudu banyak zikir. Persis ibu-ibu di sini jarang zikir, banyak. Yang ketiga Zakaria, wasabbih bil asyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya
nenek-nenek 80 tahun hamil. Berarti senjata ini lebih hebat dari ramuan Madura. Lebih hebat dari tongkat Ali. Lebih hebat dari pasak. Nah ini yang tukang konsumsinya langsung nyambung aja. Kenapa istri Nabi Zakaria? Nenek-nenek 80 tahun hamil. Karena Nabi Zakaria membaca tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman, kalau Yunus tidak termasuk orang yang rajin baca tasbih sampai hari kebangkitan, dia tetap di perut ikan. Berarti ampuhnya doa Nabi Zakaria karena membaca tasbih. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek umur 80 tahun, kawinkan sama. Setelah dikawin kemudian diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek saya mau ijazahkan ibu-ibu wirid yang sangat ampuh. Mau apa tidak? Tapi syaratnya jujur. Nanti kalau saya kasih kode, saya ijazahkan, panjenengan cukup jawab qabiltu atau saya terima. Hamba Allah yang muliakan, jika kita sedang berada hidup dalam kegelapan atau sedang punya harapan di luar kekuatan otak dan otot kita, senjatanya tasbih. Obatnya tasbih. Kapan minumnya? Tadi Zakaria lihat. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Sabbihu bukratan wa ashiyya. Bukratan wa asila. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini artinya semua sama. Bacalah tasbih pagi dan petang, isuk-isuk lan sore, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi kalau ibu-ibu hidup dalam kegelapan dan kesulitan, obatnya bacanya berapa kali? Minumnya berapa kali? 2 kali, pagi ba'da subuh sebelum terbit matahari, sore ba'dal asar sebelum terbenam matahari. Tulis berapa kapsul sekali minum. Yang tahu Rasulullah. Karena beliau bukan cuma tabibul qulub, tapi beliau sendiri ada tibbil qulub, dokter hati, tabibul qulub. Allahumma sholli Muhammadin wa afiyati wa nuril absari wa ala apa kata Nabi? Man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun qat bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Siapa yang membaca setelah subuh dan setelah asar subhanallah wa bihamdihi 100 kali,
maka tidak ada orang yang datang bertemu dengan Allah lebih baik dari dia kecuali orang yang amal sama atau lebih banyak dari dia. Jadi sekali minum kapsulnya berapa? Kapsulnya yang merek mana? Merek yang pendek. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Insyaallah lepas dari kegelapan sampai di pantai harapan. Allahumma. Saya ulangi, kalau bapak ibu hidup dalam kegelapan, obatnya apa? Minumnya berapa kali? Satu kali minum berapa kapsul? Saya ijazahkan bacaan tasbih 100 kali ba'da subuh dan 100 kali ba'da asar untuk melepaskan hamba-hamba yang beriman dari kegelapan dan menghantarkan mereka kepada puncak harapan. Saya ijazahkan. Nah, umpamanya begini, ibu punya anak bodoh banget sekolahnya, nyebelin bener, malah kadang-kadang dapat nilai jelek malah girang. Mama, pontonku mah udah mateng, udah merah mah, punya temanku masih biru-biru tulisannya mah, angkanya masih hijau, punyaku udah merah. Jangkrik di bocah. Ibu nggak usah kesal sama marah, lapor. Ibu ambil air putih yang tidak ada di sini itu, air putih, aqua juga boleh, kecuali kalau nggak punya perasaan, aqua. Ibu baca ba'da subuh, ba'da asar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Selesai baca 100 kali, ibu tambahin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiupkan ke air, langsung anaknya suruh minum. Insya Allah anakmu cerdas dan pintar. Lakukan tiap hari. Saya amalkan kok terbukti. Anak saya 3 dari atas tuh perempuan, semuanya juara umum di pesantrennya. Bukan juara sekelas, tapi juara dari semua santri. Bahkan anak saya yang pertama lanjut kuliah di Al-Azhar, pernah jadi juara ke-1. Al-Azhar Mesir loh ya. Perempuan. Bukan hebat bapaknya, bukan hebat anaknya, tapi tasbihnya. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Mulai. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Itu ampuhnya tasbih ibu-ibu. Oh, anakku sudah pinter dan lulus sekolahnya, tetapi sampai sekarang cuma pacaran, gonta-ganti merek, orang kawin-kawin. Sabar, jangan marah. Kalau ibu marah nanti hancur hari depannya. Jangan nyerah. Ambil air putih, gak punya kita aqua ya, ngontoinnya susah. Ambil air putih ba'da subuh. Tolong saya titip, yang ngerjain ibu jangan bapak. Bapak kurang ampuh karena mata keranjang. Ibu-ibu yang gampang dikeranjangin itu. Baca tasbih di air putih ba'da subuh 100 kali, ba'da asar 100 kali. Kemudian tambahin subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan
Nah, kamu minum air ini. Insya Allah semua pacarnya putus, tetapi didatangkan jodohnya yang tulus. Buktikan. Oh, anakku sudah kawin, anakku sudah beres tadinya, tapi suamiku sendiri kerjanya, karirnya diganjel-ganjel, gak naik-naik. Orang lain udah gambar kembang, ini membalok, malah baloknya juga tinggal separuh. Jangan panik. Ambil air putih, bacakan tasbih 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tambahin ayat di dalam surah Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiupkan. Bapak minum air ini, mudah-mudahan mau ngamuk gajah metak tabisain. Mudah-mudahan karirmu naik. Kalau kemarin kamu kerja di lantai 1, besok lantai 9. Pangkatmu cepat naik, dipromosikan, minum oleh suami. Tidak akan ada yang bisa mampu mengganjal suami kita. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Saya sudah 30 tahun mengamalkan ini lebih kurang. Sudah merasakan sendiri. Dulu saya kecil, Bu. Saya baca terus. Hampir semua mimpi-mimpi yang pernah melintas sudah jadi kenyataan. Di luar dugaan. Dosen berapa sih duitnya dosen? Dosen perguruan tinggi berapa sih duitnya? Udah gitu yang diajarkan tafsir sama hadis, berapa gajinya? Tapi dengan berkah dari wirid tadi berlimpah luar biasa. Semua mimpi dan keinginan sudah Allah berikan. Yang belum, syukurnya. Subhana. Malam ini kita bahas, gak usah panjang-panjang. Yang penting oleh-olehnya. Besok selesai sholat subuh, yang di masjid duduk, jangan pulang dulu. Syukur sampai terbit matahari, baca dulu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Baca 100 kali, nanti pada asar juga 100 kali. Insya Allah semua urusan kita selesai. Nah itulah. Sampai jam 10 ngajinya ya. Tuh kan. Nah. Satu, tasbih subhana alladzi asra selewatin bi abdihi, lewat lailan, lewat minal masjidil haram. Saya bahas ini sebagian randonnya bagian yang terakhir. Kenapa perjalanan Rasulullah Islam Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram? Kenapa tidak min Jati Mulia Ili Cibitung? Alah, jalan sempit, ribuh. Tentu Allah punya alasan tersendiri. Yang alasan itu harus kita tangkap. Masjidil Haram itu kata ayat yang lain, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bakata baraka wa hudal lil alamin. Mubarakan Masjidil Haram, kota Mekah itu yang diberkahi. Berarti Nabi Muhammad berangkat dari kota yang diberkahi. Itu namanya ngalap berkah. Makanya kalau kita akan pergi kemana-mana pun juga, anak mau belajar, mau kerja, awali dengan ngalap berkah di masjid yang berkah ini, baru berangkat. Kenapa turunnya kok di Masjidil Aqsa? Kan ayatnya jelas, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Berarti Nabi Muhammad kembali ngalap berkah. Saat itu Rasul juga diajak mampir ke tempat yang namanya Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Bukit seperti biasa. Turun Muhammad, malaikat Jibril turun, sholat sebanyak 2 rakaat.
Selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah engkau barusan sholat di mana? Teu apa juga karo ayeuna kaya ge. Engkau barusan sholat di tempat yang namanya Baitul Maqdis, Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Tempat munajatnya Kanjeng Nabi Musa dan tempat turunnya kitab Taurat. Taurat apa Taurat di sini? Kenapa Rasul kok sholat 2 rakaat di tempat turunnya kitab Taurat? Lihat Qur'annya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakah min asyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi Bukit Tursina itu adalah al-buq'atul mubarakah, kawasan yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena di tempat itu turun kitab suci Taurat. Kira-kira yang lebih ampuh Taurat apa Quran ya? Taurat apa Quran ya? Mestinya kan umat Islam mengalap berkah dengan tempat turunnya Quran. Tapi anehnya di bawah Gua Hiro ada tulisan, jangan apa-apa ngalap berkah, sholat di sini, berdoa di sini sama dengan tempat lain. Dilarang ngalap berkah di Gua Hiro. Ceuk aing mah teu kaharti tempat turun Taurat saja dialap berkahnya, masa tempat turun Quran enggak ada berkahnya? Aneh. Kanjeng Nabi Muhammad juga Islamic Watch Transit juga di tempat yang namanya Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Dia sholat 2 rakaat. Apa itu Bethlehem? Kata malaikat Jibril, Muhammad engkau tadi sholat di Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad pakai sholat di tempat itu? Gak cari musolah yang lain saja? Karena ada ayatnya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wassalani wa salatu wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Isa berkata, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah beriku al-kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berarti tempat lahir Kanjeng Nabi Isa mengandung berkah. Nabi Muhammad sholat di tempat lahir Kanjeng Nabi Isa berarti ngalap berkah. Wah, berarti bener NU, bener NU, yang salah ente. Di tempat wali yang berkah, tempat seorang wali itu berkah. Siti Maryam itu santri, tapi santri luar biasa karena tiap hari ada makanan yang kirim. Ada yang kirim makanan. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Hai Maryam, ini makanan dari mana? COD-nya dari mana? Ini makanan dari sisi Allah. Nabi Zakaria menyimpulkan bahwa tempatnya Maryam ada tempat yang andung berkah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah minta anak. Di tempatnya Siti Maryam, santri yang suci. Sallallahu Muhammad. Di tempat mana lagi? Tempat yang ada berkah yang kalau berdoa diijabah itu, kata para ulama, kuburul anbiya'i wassolihin, di kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh, itu tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, di Indonesia kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan guru dipertahankan, bahkan sebahagiannya dikuburkan di depan masjid, bukan untuk menyembah, tetapi supaya gampang ziarah dan ngalap berkah. Apalagi benda, saudara-saudara, ketika kaum Bani Israel akan berperang melawan Jalut dan pasukannya, Allah mengatakan nanti ciri-cirinya kepemimpinan Talut itu adalah akan datang kotak wasiat, tabut. Di mana tabut itu datang, tinggal di Bani Israel,
maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan Bani Israel. Berkah kotak ini. Apa isinya kotak ini? Pretelan kitab Taurat. Kitab Taurat yang jadul dimasukkan ke dalam kotak, mengandung berkah. Kalau perang menang. Kira-kira ibu-ibu yang lebih ampuh Taurat apa Quran? Taurat apa Quran? Makanya sampai hari ini umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa ngalungin anaknya pakai Quran kecil Istanbul, ngalap berkah. Termasuk ibu-ibu, makanya di rumahnya tumpuk Quran, nggak pernah dibaca. Ngalap berkah. Tapi kok ada yang mengatakan tidak boleh kalungan seperti itu, yang paling bagus kan kalau kalungan Quran, mendingan kalungan Quran yang gede aja. Lah. Ini orang kurang kerjaan. Al-Quran sudah mengatakan bahwa benda-benda tertentu bisa mengandung berkah karena di dalamnya ditulis kitab suci. Makanya orang yang hafal Al-Quran, karena di tubuhnya ada kitab suci, di kuburnya nggak mempan dimakan tanah. Apalagi benda. Dulu zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Samiri. Samiri itu orangnya hebat karena bikin patung anak sapi bisa ngomong. Disembah. Marah Nabi Musa, Samiri tanya. Apa jawaban Samiri? Basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabatan min athir rasul fanabatuha faqadarika sawalat li nafsi. Musa, aku tuh kemarin melihat ada tapak kaki malaikat Jibril, lalu ku ambil debunya, aku campurkan dengan patung anak sapi ini, jadi bunyi, jadi hidup. Berarti berkah tapak kaki malaikat Jibril. Musyrik? Tidak, musyriknya ketika disembah-sembah. Al-Quran menceritakan apabila ada petir yang menyambar, itu di situ ada malaikatnya juga. Berarti begitu petir kena batu, ceger, batu itu diinjak oleh malaikat. Kalau batunya kemudian diambil lalu direndam dengan air, diminumkan orang yang sakit, musyrik apa tidak? Musyrik apa tidak? Di mana musyriknya? Dulu adanya Samiri, di Indonesia ada Ponari. Ponari itu menemukan batu yang bekas disambar beledek untuk beledek, direndam buat mati orang sakit, bukan nyembah, ngalap berkah. Karena apa? Bisa jadi batu tadi pernah diinjak oleh malaikat. Makanya ketika ada yang bikin fatwa musyrik, gagabah kamu ini ngaji kipiye toh. Terus apa lagi? Ini batu cincin. Ini bukan sembarangan, udah dapat 20 juta. Saya aja belinya enggak kok. Ya karena ini ada orang Cina mau meninggal, kira-kira sebulannya itu wasiat ke istrinya. Tolong cincin yang mahal itu berikan ke Kiai Sarip biar dipakai ceramah. Masya Allah. Karena tadinya ikatannya terlalu tinggi, saya ganti jadi pendek supaya kelihatan kalem. Ini adalah hasil kerja alam yang diperintah oleh Allah, kun fayakun. Gunung Merapi meletus menyeramkan laharnya, menimpa batu, menimpa kayu, menimpa pasir dan tanah, menimpa tulang-tulang dan sebagainya, akhirnya menjadi bongkahan batu. Maka di dalam batu itu tersimpan energi yang sangat besar, yang kalau ditempelkan dengan tubuh manusia ada reaksinya dan ada manfaatnya. Makanya orang tua dulu kalau diminta oleh orang-orang jamaahnya, anak saya ini sakit-sakitan Pak Yai, lahirnya hari apa? Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon jam 2 pagi, tahun berapa? Tahun masuk ke dalam kiainya. Berarti anak ini lahirnya pada musim dingin yang sangat menyengat, maka obatnya kalau dia panas, karena dingin itu adalah burudah, obatnya harus yang bersifat haroratun.
Hararah itu panas. Oke, keluar, nih anakmu nanti dipakein cincinnya atau dikalungin ya batu hitam ini supaya apa? Menurunkan panasnya, menaikkan dinginnya. Sebaliknya kalau ada anak yang lahirnya siang hari panas-panasnya kemudian lahir, maka anak tersebut diyakini tubuhnya itu bersifat hararah, berarti panas. Kalau dia sakit, obatnya tempelkan energi alam yang bersifat kebalikannya, yang menurunkannya. Cari batu yang warnanya hijau atau putih. Wih, orang tua kita sudah benar. Musrak-musrik, batunya diangkut ke Korea, pulang dikasih tulisan Arab doang, 4 juta, enggak musyrik. Ada tuh tasbih apa namanya? Ibu kan beli ya? Tasbih ayo orang aku lah. Kemudian dikalungkan ada lafaz Allahnya tuh. Itu batu dari Indonesia, cuman salahnya diusir oleh kita, diproduk di sana, bentuknya jadi kalung dan tasbih, ampuh buat pengobatan. Gak ada yang ngomong musyrik. Orang Islam bikin isim dari ayat Quran digelangkan musyrik, tapi bioenergi bikinan Yahudi 4 juta dibeli, nggak ada yang ngomong musyrik. Liur cek aing mah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Ini intinya bahwa Allah bisa menyimpan berkah pada benda-benda. Jangan menyembahnya, manfaatkan dia karena ada gunanya. Dah, segitu saja. Sepanjang-panjang. Hamba muliakan, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini yang dibarengi dengan hujan yang biasanya disyukuri oleh ibu-ibu yang memang sudah pengennya juga nggak ada pengajian. Mudah-mudahan ini diborong oleh Bapak Ibu semua pahalanya ya. Karena porsi pahalanya sudah stabil, satu paket ini sudah ada di sini. Tinggal dibagi berapa. Kalau penuh baginya dikit-dikit, kalau dikit baginya banyak-banyak. Alhamdulillah. Silahkan diamalkan apa yang saya sampaikan, itu dari Al-Quran. Tetapi ampuhnya tasbih, ibu harus punya landasannya dulu. Ini landasannya ini, lapangan terbangnya ini ada kitab munajat doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada doa lebih baik dari ini. Nanti anak saya mungkin akan taruh di sini atau di belakang. Saya sering menyampaikan ibu-ibu, saya tidak menjualnya. Di mana benda ini ada, ibu tinggal ambil, bayarnya di situ juga. Bukan saya yang jualnya. Alhamdulillah sudah lebih kurang 200 majelis munajat yang merasakan manfaatnya. Di Bekasi juga ada sebetulnya. Saya tidak mau sebut, seorang kiai alim pernah tidak bisa berjalan. Baca ini saya bilang minta pada Allah. Sekarang alhamdulillah testimoninya bisa dilihat di YouTube, ada itu. Bukan hebat ininya, tapi ini dan yang mengamalkannya yang hebat. Silahkan saya ijazahkan kitab munajat, baca sebanyak-banyaknya. Ada urusan apapun, baca munajat. Ada setan, baca munajat. Suami niat, baca munajat. Apapun, baca munajat. Insya Allah, Allah jaga diri kita, anak cucu kita, rumah kita, harta benda, dan paling utama Allah jaga keimanan kita. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.